Di kamar Sukar, Sukar terus mencoba berteriak, tapi Sukar tetap tidak mampu karena cekikan catur begitu kencang. Rasanya Sukar pasrah jika Sukar mati di tangan catur. Tidak, Sukar tidak mau menyerah begitu saja. Sukar tak mau mati konyol. Sukar mencoba melawan, menatap mata catur dalam-dalam, lalu tersenyum. Dan sepatah dua patah kata muncul dari bibirnya. Tur, Isun demen yang Riko. Tur, aku suka sama kamu. Seketika cekikan catur melemah. Dan seketika itu juga, buk, brak. Sukar berhasil menendang catur hingga terhempas ke pintu kamar dengan keras. Saking kerasnya, sampai-sampai Kang Salim dan Andre yang baru selesai makan dan sedang berjalan ke dapur mendengarnya. Dan seketika langsung berlari, mengetuk pintu kamar Sukar. Sukar buru-buru memakai CD dan celananya. Namun begitu baru memakai CD saja, set, lagi-lagi catur hendak menangkap dan mencekeknya lagi. Bro, lo kenapa? Buka bro. Kang Sukar, ada apa? Kang, catur sadar Kang. Kang, saya nggak bisa buka pintu Kang, saya dicekek. Lewat jendela aja Kang, ucap Sukar panik. Kang Salim dan Andre seketika berlari keluar rumah menuju jendela. Dan di sana Kang Salim lagi-lagi kesulitan naik karena tubuh pendeknya. Waduh, gimana ini? Sini, biar gue gendong. Set. Andre langsung menggendong Kang Salim dengan mudah. Dan begitu Kang Salim masuk, Kang, tolong. Tur, ojo Tur, ojo. Tur, jangan Tur, jangan. Salim, teriak catur melepas leher Sukar saat mengetahui Salim masuk. Juga Andre. Tur, Riko wis waras. Waras? Waras paran. Tur, Riko iku bar edian. Riko stres, Riko gendeng. Saiki Riko wis bialik waras Tur. Isun seneng Tur, Isun seneng. Lego atine Isun Tur, lego. Set, ucap Salim terharu memeluk catur. Dan catur merasa kebingungan, apalagi ketika Sukar tersenyum kepadanya. Membuat catur semakin heran, kepalanya semakin sakit. Hingga kemudian, set, milu Isun. Tur, arepnya ngendai. Catur tiba-tiba menarik Salim dan membawanya kabur dan keluar dari rumah Sukar. Di kamar sendiri, Sukar terkejut ketika melihat dirinya masih menggunakan CD saja. Biasa aja, masih malu aja lu sama gue. Udah tahu ukurannya juga gak jauh beda sama gue. Noh, punya catur noh, gedong. Hah? Lo udah lihat punya dia? Ya gimana gak lihat, kan pas dikali mandi bareng sama Kang Salim. Saking gedenya, pantat gue masih nyerinya minta ampun. Tapi lo udah pakai salep kan? Justru pas gue pakai salep, dia sadar, langsung nyekek gue. Untung aja, lo gak diperkosa lagi, masih lecet lagi. Gue bersyukur karena dia sadar, meski harus ngorbanin leher gue yang dicekek. Tapi gue seneng banget, dia sadar. Gue seneng banget. Dan lo tahu gak, ketika gue dicekek tadi, dan ketika lihat sorot matanya yang tajam saat nyekek gue semakin terpesona. Dia tampan banget, Dre. Lo jangan ngarep dulu. Iya, gue tahu. Akhirnya si catur pergi. Gue tidur sama lo ya. Iya. Sukar dan Andre pun tidur. Andre mendengarkan musik dengan headsetnya. Sedangkan Sukar yang tak bisa tidur memilih untuk mengambil kanvas dan kuas. Juga peralatan melukis lainnya. Bro, lo gak tidur? Gue belum ngantuk. Gue mau ngelukis sembari nunggu catur. Semoga aja dia balik ke sini. Ngarang lo. Dia aja tadi kayak orang cengok pas lihat lo. Iya juga sih. Terus gue harus gimana, Andre? Tahu ah, gue ngantuk. Gue tidur duluan ya. Bye. Sukar pun yang dilanda kebingungan dan kecemasan itu meluapkan semua rasa yang ada di hatinya lewat kuas dan kanvasnya. Sukar melanjutkan lukisannya yang belum rampung hingga sampai hari ini saat catur merenggut keperjakaannya hingga membuat sadar ingatannya. Darah perjaka yang mengucur di pahanya, kayu yang tergeletak di lantai yang menjadi saksi ganasnya kelakuan catur kepadanya, dan hanya dengan kayu itu yang mampu menghentikannya. Tak juga itu,
Wajah penyesalan seorang sahabat juga tergambar oleh jemari lincahnya. Sosok catur yang membuka kain putih, hingga Sukar yang tak lupa melukis dirinya sendiri yang sedang tak memakai CD, sedang mengoleskan lubang yang telah terkoyak oleh catur, hingga nyanyian yang sampai membuat catur terbangun dan sadar. Tak lupa juga adegan catur mencekik lehernya, tak luput dari kuasnya. Semua itu terangkum dan tergambar dengan jelas pada lukisan itu. Sukar memperjelas dan mempertegas lukisannya agar semakin hidup. Biasanya ketika Sukar melukis, suara nyanyian catur datang dari arah jendela. Tapi malam ini tak seperti biasanya. Jujur, Sukar merindukan nyanyian catur yang datang secara tiba-tiba itu. Bahkan saat lukisannya rampung pun, suara catur tak kunjung muncul. Sunyi, sepi, hanya suara angin yang semilir dari luar jendela kamarnya yang masih terbuka. Sukar pun yang merasa kesepian dan belum tidur itu berjalan dan berdiri di depan jendela, sembari membawa lukisannya, lalu menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ngelali, sebuah lagu osing yang bisa mewakili rasa di hati yang ia rasakan saat ini. Bengi iki ison ngengeti riko hang wis ngelali. Sun pageri lan sun rumyati dong wis mekar riko ngelali. Mung lukisan niki hang tiati saksi urip bebiarengan sadurunge. Ulan lan lintang nong dhuwur yen padha ngajaki gendingan. Tetesan banyu mata sun iki kadung sun enget-enget. Duh Gusti napa ndika gawe urip isun ketiki. Isun wis sing percaya ambi omongan riko. Dengen ngumbyar suara isun riko gawe lara. Isun wis sing percaya, yang artinya malam ini aku ngingetin kamu yang dang lupain. Ku pagari dan ku rawati ketika mekar kamu ngelupain. Lukisan ini yang jadi saksi hidup bersamaan sebelumnya. Bulan dan bintang di atas ngajakin nyanyian. Tetesan air mataku ini jika ku ingat-ingati. Oh Tuhan, kenapa kau buat hidup aku begini? Aku dah gak percaya dengan nyanyian kamu. Dulu ngumbyar suara aku, kamu buat sakit. Aku dah gak percaya. Aku dah gak percaya. Seketika Sukar melihat sekelebat bayangan putih yang lewat di kegelapan jalan menuju hutan bambu yang tepat berada di sebelah kiri jendela Sukar. Angin tiba-tiba kencang, bulu tengkuknya merinding. Sukar yang ketakutan memutuskan menutup pintu jendelanya, lalu meletakkan lukisannya, menutupnya dan memutuskan untuk tidur. Di rumah Salim sendiri sudah ada Kang Wasis dan Kang Widi yang teramat senang gak ketulungan karena sahabatnya kembali sadar dan sembuh. Bahkan Widi tak henti-hentinya mengeluarkan air mata sembari mengelus-ngelus punggung catur yang saat ini sedang makan nasi putih dengan lauk telur dadar dan mie goreng instan. Itu saja membuat catur lahap
seperti belum makan selama 1 bulan. Tur, Ison sing nyongko, Riko wis balik maning. Kari seru Ison terharu Tur, Riko temenan enget ambi Ison kan. Tur, aku gak nyangka kamu sudah kembali lagi. Kamu beneran inget sama aku kan? Ucap Widi sembari mengelus-ngelus pundak Catur dan Catur tersenyum mengangguk pada Widi. Wid, jangan tanya macam-macam dulu. Biarkan dia tenang dan menikmati makannya dulu, ucap Wasis. Santai Kang. Ison sing mungkin lali ambil konco-konco api Ison. Santai Kang, aku gak mungkin lupa sama teman-teman terbaikku. Alhamdulillah. Lagi-lagi Widi berucap syukur dan terharu. Tak hanya Widi, Salim dan Wasis juga lega dan benar-benar yakin jika sahabatnya itu sadar. Tur, nambah ya. Kurang minyak, telurnya, tak gorengin lagi ya. Cukup Lim, kesuwun. Tapi Ison jaluk tulung jupuk banyu putih. Cukup Lim, makasih, tapi aku minta tolong ambilin air putih. Iyo. Tur, Riko maki enget ambil arani sanggar awake dewek. Tur, kamu masih ingat sama sanggar kita? Wit, dibilangin jangan ditanya macam-macam dulu. Ingatannya baru pulih. Kalau mikir berat-berat, nanti takut dia error lagi. Iya, cuma penasaran aja. Ingatlah Kang, sanggar ijo royo-royo. Apa malam ini tidak ada latihan? Alhamdulillah, Catur Ison temenan wis bialik. Alhamdulillah caturku beneran kembali. Tur, ikai, bianyune. Tur, ini airnya. Kesuwun Lim. Catur pun meneguk air putihnya. Dan ketika sudah selesai, Catur hendak mencuci. Tapi Salim melarangnya. Tur, biarin aja. Aku gak bisa gitu. Habis makan harus selalu dicuci. Biar piringnya gak dijilatin setan. Ucap Catur beranjak mencuci piring ke wastafel. Dan itu sudah biasa ia lakukan dari sebelum ia gila. Ketiga sahabatnya benar-benar lega. Catur telah kembali. Dan setelah Catur selesai mencuci piring, Catur dan yang lain ngobrol di kamar Salim. Supaya tak mengganggu Pak Mat yang sudah beristirahat karena sudah malam. Bahkan ketika dalam perjalanan ke rumah tadi, banyak warga yang kurang tahu karena kampung sudah sepi. Dan banyak warga yang sudah tidur. Hanya beberapa kendaraan saja di antaranya yang sempat melihat Catur mengobrol bersama Salim. Setelah berada di kamar, ketiganya mengobrol sembari minum kopi. Lim, katakan, apa yang sudah terjadi padaku? Salim menatap Kang Wasis dan juga Kang Widi. Dan Kang Wasis juga Kang Widi mengangguk secara bersamaan. Salim pun menceritakan apa yang telah terjadi. Mulai dari memberitahu siapa Sukar sebenarnya dan ada hubungan apa dengan rumah Cokro, kemudian pertemuan pertama kalinya dengan Catur, hingga rasa penasaran dan ketertarikannya pada Catur, dan niatannya untuk merawat dan menyembuhkan ingatan Catur. Tak hanya itu, Salim juga menceritakan kejadian-kejadian yang Sukar alami saat menggantikan Salim merawat Catur. Bagaimana dia merawat Catur sepenuh hati hingga Catur yang tadinya kucel hingga ganteng. Dan Wasis dan Widi ikut mengangguk. Salim juga menceritakan kejadian konyol Catur saat melecehkan Sukar di sungai. Sampai akhirnya Sukar berkorban kehilangan keperjakaannya akibat ulah Catur. Sampai mengakibatkan pendarahan. Hingga akhirnya Salim sendiri meminta maaf. Saking tak teganya sampai memukul Catur. Dan tak menyangka akibat pukulan Salim, Catur kini sadar. Catur merunduk, mencerna semua apa yang diceritakan Salim, sembari memegangi kepalanya yang mulai terasa sedikit nyeri. Tur, kamu gak apa-apa? Tanya Widi. Gak apa-apa Kang, agak nyeri sedikit. Jangan minum kopi dulu, bentar tak ambilin air putih, ucap Salim berlari ke dapur. Tur, apa yang dikatakan Salim itu benar adanya, ucap Wasis. Isun bingung Kang, Isun maki kepikiran Cokro. Isun maki senyongko, Cokro tego ninggalno Isun dewekan. Sampai saiki Isun maki kroso, kadung Cokro maki ono. Aku bingung Kang, aku masih kepikiran Cokro. Hiks, aku masih gak nyangka Cokro tega ninggalin aku sendirian. Sampai sekarang aku masih ngerasa jika dia masih ada. Tur, iki bianyu nih. Tur, ini airnya, ucap Salim dan Catur meminumnya. Tur, sing wes ya wes, liliakno, ikhlasno.
Hang dibutuhaken Cokro saiki dudu rasa ngersula, nanging Riko nampa landungan Riko. Tur, yang udah ya udah, relakan, ikhlaskan. Yang dibutuhkan Cokro saat ini bukan keluhan, tapi kamu menerima dan juga doa kamu. Ucap Widi mengelus punggung Catur dan Salim juga mengelus pundak Catur. Andai saja aku waktu itu gak ngajak dia, Kang. Dan andai saja waktu itu kita tidak ketahuan paman, pasti semua gak bakalan kayak gini. Ini semua gara-gara aku. Akulah penyebab kematian Cokro. Aku yang membuat masalah hingga mengorbankan Cokro. Tur, sabar ya Tur. Yang kehilangan Cokro gak cuma kamu, tapi juga kita bertiga. Jadi kita gak mau kehilangan kamu lagi. Kamu jangan ada kepikiran macam-macam ya Tur. Kita terima kenyataan yang ada dan kita membuka lembaran yang baru. Sampai kapanpun aku gak akan ngelupain Cokro, Lim. Iya tahu, Cokro gak akan pernah terhapus dari hidup kita. Tapi mengingat bukan berarti harus dengan meratapi kesedihan. Kalau kita sedih, Cokro pasti sedih di sana. Kalau kita legowo, pasti dia seneng, ring swarga. Aku pikir setelah kematian Cokro, semua selesai. Tapi ternyata aku masih bikin masalah. Aku gila, aku bikin onar warga. Aku nyusahin kamu, Lim. Nyusahin Kang Wasis, Kang Widi, sampai mengorbankan orang asing hingga mencabulinya. Kenapa semua jadi seperti ini? Tur, itu semua sudah jalannya. Tak usah disesali. Lagi pula, kamu melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Itu bukan kesalahanmu. Itu bukan kehendak dan keinginanmu, ucap Wasis. Iya Tur. Lagi pula, Kang Sukar udah memaklumi dan mengikhlaskan. Dia menerima. Karena, ucap Salim lagi-lagi menatap Wasis dan Widi seperti meminta izin untuk jujur pada Catur. Dan Wasis juga Kang Widi mengangguk. Ada apa, Lim? Katakan. Kang Sukar tak menyesali, tak marah, dan bahkan menerima dengan ikhlas. Itu karena apa, Lim? Karena Kang Sukar jatuh cinta sama kamu. Apa? Iya. Aneh. Ada orang asing yang tadinya tak kenal sama sekali bisa jatuh cinta pada kondisi di mana aku gak waras. Nonsen. Maaf Lim, aku gak percaya. Cinta tak datang dengan semudah itu. Tapi kenyataannya begitu, Tor. Aku tidak percaya. Aku tidak peduli. Bagiku, Cokro tak akan pernah tergantikan. Mung Cokro nong moto hangkaton sempurna. Henono maning wong liya. Hanya Cokro di mata yang terlihat sempurna. Tak ada lagi yang lain. Seketika ketiga sahabatnya saling beradu pandang. Lalu sama-sama mengangkat bahu ketiganya dengan pasrah dan tersenyum. Kemudian keempatnya, baik Catur, Salim, Widi, dan Wasis berpelukan secara bersamaan. Keempatnya sama-sama tersenyum. Intine, paran biain karep Riko, isun senang-senang biain. Sing penting Riko balik seger waras. Uga iso kumpul bareng maning, dolan bareng, lan tanggapan biareng. Semangat golek picis, kanggo masa depan hang luwe apik. Intinya, apa aja mau kamu, aku seneng aja. Yang penting kamu kembali sehat, juga bisa kumpul bersama lagi, main bareng dan manggung bareng. Semangat cari uang buat masa depan yang lebih baik, ucap Wasis. Lalu Widi dan Salim tersenyum mengangguk. Kesuwun, kari demen ati nisun duweni Riko kabeh. Kesuwun kakang-kakang isun. Makasih, senang banget hatiku memiliki teman seperti kalian. Terima kasih kakak-kakakku. Catur terharu. Baik Salim, Wasis dan juga Widi memeluk Catur erat-erat. Dah, udah malam. Kita istirahat ya. Kan Wasis sama Kang Widi nginep sini aja sama kita. Tidur berempat, beber kloso. Gelar tikar. Iya Lem, kita tidur rame-rame, ucap Widi. Bentar, tak gelarin dulu tikernya. Cukup atau enggak? Kalau enggak cukup biar Catur tidur di kasur aja ya Tur. Kasihan punggung kamu masih sakit bekas tak pukul. Gak apa-apa Lim,
Aku tidur sama kalian aja. Ya udah, kamu pakai bantal yang paling empuk ini aja ya. Makasih Lim. Lalu aku bingung, aku harus tinggal di mana? Loh, kok masih bingung? Ya tinggal di sinilah. Selamanya juga nggak apa-apa. Lawang semenjak kamu edian dan ditinggal paman bibimu, barang-barangmu, KTP, HP, sama surat-surat penting aku yang pegang. Bentar, nih, masih kan? Baju-bajumu masih ada, tapi yang nggak banyak. Aku nggak enak sama bapakmu. Lah kenapa? Orang bapak yang malah nyuruh kamu tinggal di sini sebelumnya. Bapak itu juga kasihan sama kamu dan udah nganggep kamu kayak anaknya sendiri. Tinggal di rumahku juga bisa, Tur. Aku tinggal sendiri, kamarku yang satu kosong, karena aku tidur berdua sama Wasis. Atau tidur bertiga juga bisa. Kamarku juga lumayan luas kalau untuk kita bertiga, ucap Widi. Gak usah, biar Catur di sini aja, biar gak ganggu kalian. Hah, canda Kang. Ya sudah, aku numpang ya Lim. Jangan khawatir, aku akan bantu-bantu kamu selama tinggal di sini. Udah, gak usah banyak mikir ini itu dulu. Sekarang yang penting kita istirahat. Besok kita bahas lagi gimana ke depannya. Juga kerjaan kamu di sanggar. Ya Lim. Salim tidur di samping Catur dan Wasis seperti biasa di samping Widi. Rasa lelah namun bercampur bahagia menyelimuti keempat sahabat itu. Keempatnya pun tidur. Namun Catur masih terjaga, memikirkan apa yang telah terjadi pada dirinya dan juga mengingat Cokro. Pagi hari kemudian, pagi ini Sukar bangun dan ketika bangun, Sukar menoleh ke dinding pintu. Tak ada Catur bersender di sana. Biasanya Catur selalu duduk bersandar di dinding kamarnya. Namun Sukar baru ingat jika Catur sudah waras. Sukar tertunduk lesu. Entah mengapa semalam saja tak bertemu Catur, rasanya tak enak. Untuk lebih meyakinkan dirinya, Sukar membuka jendela. Siapa tahu saja Catur sedang duduk di bawah jendela kamarnya. Ternyata Sukar masih tak menemukannya. Konyol memang, sudah tahu Catur telah sadar, namun Sukar kini justru yang gak nyadar. Sampai dia berjalan ke depan rumah berharap Catur duduk di amben. Tapi tetap nihil. Sukar tak menemukan Catur. Di tempat lain, di rumah Salim ketiga sahabat sudah pada bangun. Saat bangun, Salim dan yang lain terkejut ketika tak menemukan Catur di kamar. Weh, Kang, rengendai Catur, teriak Salim bingung. Iyo, rengendai Catur, ucap Widi juga tak kalah terkejut. Aroma apa ini? Ucap Wasis. Jangan-jangan, ucap Salim dan Widi kompak. Lalu ketiganya berjalan ke dapur. Catur? Kenapa kaget gitu? Sabar, sebentar lagi mateng. Sana, sholat kalian. Setelah sholat, baru masakan mateng. Ketiga temannya syok melihat Catur pagi-pagi sudah sibuk di dapur, memasak makanan yang ada. Salim tak kaget, karena dulu Catur memang sering masak di rumahnya. Dan masakan Catur sangat enak. Bahkan Pak Mat sangat suka sambal tempong buatan Catur, yang super duper mantap. Catur, Lem, kok digeneng biain? Pak, iku Catur ngorat ngarit pawon Pak, kelendai kok digeneng no? Pak, saya nggak berantakin, saya lagi masak, saya lagi nyambel tempong kesukaan Bapak. Le, si Rawis waras? Alhamdulillah Pak. Iya Pak, Catur sudah sadar Pak. Alhamdulillah. Loh, kelendai ceritanya si Rob bisa sadar Le. Alhamdulillah, gimana ceritanya kamu bisa sadar nak? Pak, jangan ditanya yang aneh-aneh dulu, nanti sakit kepalanya. Biarin aja mau ngapain. Oh iyo, sing penting waras yo Le. Saiki meneng kene yo, ambi Salim. Iya Pak, makasih banyak. Ya udah, Bapak mau ke musola dulu, subuhan. Habis ini kita sarapan bareng. Bapak kangen sama sambal tempong kamu, Tur. Ya Pak, ini Catur buatin. Catur pun lanjut memasak. Sedangkan ketiga sahabatnya sholat subuh berjamaah. Lagi-lagi ketika selesai sholat, ketiganya masih tak menyangka ketika Catur begitu sadar. Langsung membuat kejutan untuk ketiga sahabatnya. Juga untuk bapaknya. Ketiganya pun lega karena Catur tak lagi membuat was-was warga. Aduh, jadi lapar. Nyium masakan Catur, ucap Salim. Podoh, ucap Widi.
Ketiganya pun hendak keluar ke dapur. Namun saat hendak keluar kamar, HP Salim berbunyi. Sukar menelpon. Kang, gimana Kang? Kang Salim, apa Catur di situ? Iya Kang, sejak tadi malam tidur di sini sama Kang Wasis juga Kang Widi. Sekarang dia lagi masak di dapur. Masak? Iya Kang. Kang Sukar mau ngomong? Iya Kang, sebentar. Salim dan yang lain pun berjalan ke dapur menghampiri Catur yang sedang mengulek sambal. Tur, ada Kang Sukar, pengen ngomong sama kamu. Lim, tolong. Aku gak mau bicara. Aku gak mau kenal. Aku gak mau berteman. Dan aku gak mau dekat dengan orang asing. Kecuali kalian. Tur, apa salahnya cuma nyapa bentar? Shh, Lim. Ucap Wasis menggelengkan kepalanya yang memberi arti agar tak memaksakan kehendak pada Catur yang baru sembuh, agar tak tertekan. Dan Salim jadi tak enak. Pasti Kang Sukar mendengar di balik teleponnya. Salim kembali masuk ke kamarnya. Halo Kang, aduh gimana ya? Gak apa-apa Kang, saya sudah dengar barusan. Nanti biar tak bujuk lagi. Mohon dimaklumi, mungkin dia masih kaget sama orang baru. Tapi saya janji, saya akan berusaha supaya Catur mau menerima Kang Sukar jadi temennya. Iya Kang, gak apa-apa, saya mengerti. Terima kasih banyak ya Kang. Sama-sama. Tut tut tut. Di rumah Sukar, pukul 11 siang. Meski waktu menunjukkan tengah hari, namun cuaca mendung. Sepertinya hendak turun hujan. Sukar sedang di sawah, menyiram cabai dan tanaman lainnya. Sedangkan Andre menemani Sukar sembari ngonten dengan latar pemandangan sawah. Sukar tersenyum geleng-geleng melihat tingkah Andre yang bertelanjang dada, memakai headset dan bergoyang-goyang di antara pohon cabai. Dan saat keduanya sedang melakukan aktivitas masing-masing, suara nyanyian Catur terdengar. Dan ternyata benar, Catur sedang bernyanyi sembari berjalan melewati sawahnya. Andre yang mengetahui Catur berjalan mendekat menghentikan goyangannya. Sukar yang melihatnya begitu sumringah, senyumnya mengembang, langkahnya berjalan lewat pematang sawah, menghampiri Catur yang masih berjalan di ujung sana. Sing cukup kanggo setino nong riko ison nglalekno, sing gampang ison ngilyangno, angenan make garang riko, saiki mung kari cerita, kaya sing sanggup rasane urip tanpa riko, kaya nono toyone, welason iki kaya sia-sia. Dan ketika keduanya sama-sama dekat, Sukar menyapa. Tur. Catur menoleh, tapi tak menjawab sapanya. Catur hanya menatapnya dengan tatapan datar, lalu terus berjalan menuju jalan masuk hutan bambu, dan mengabaikan Sukar yang terlihat sedih. Bro, si Catur sombong amat, sombong banget. Masa dia stres lagi? Tapi kalau dilihat jalannya udah bener, tatapannya fokus. Kagak cengar-cengir kayak ketemu gue pas pertama kali kesini. Dipanggil juga nyaut, tapi kenapa kagak ngerespon elo? Gue juga gak tahu. Jujur, gue lebih suka Catur yang dulu daripada yang sekarang. Dia berjalan terlihat gagah, tampan, tapi menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Catur yang kemarin sangat manja, tapi Catur yang sekarang seperti bukan siapa-siapa. Gue ngerti, gue bukan siapa-siapa dia, gue orang lain. Tapi apa salah jika gue ingin berteman dan lebih dekat dengannya? Mungkin gue harus lebih sabar. Sampai kapan lu sabar? Dianya aja kagak nganggep elu. Sebel banget gue liat mukanya. Kagak ada sopan santunnya. Kagak inget apa yang udah lu lakuin ke dia. Tapi dia juga gak salah, Andre. Dia juga gak tahu apa-apa. Ya, tapi sikapnya jangan gitu-gitu amat, keles. Kan pasti dikasih tahu sama Kang Salim dan teman-temannya. Masa kagak ada itikat baiknya gimana gitu? Ngapain kek? Nyapa kek? Senyum?
Atau ngobrol minta maaf kek atas gak sengajaan dia sama lo. Masa gitu doang? Kagak ada tata keramanya. Mana? Katanya orang kampung terkenal ramah-ramah. Mana? Yang biasanya ngatain orang kota urakan, gak punya sopan santun. Kagak kebalik. Sebel gue. Pengen gue lempar piringan DJ aja ke mukanya si Catur. Biar hilang tuh gantengnya. Biar kagak songong sama kita. Dre, gue cari Catur dulu. Bro, ngapain? Kagak ada harga dirinya aja lo. Udah dicuekin, masih ngejar. Lama-lama teman gue yang gila nih. Yah, gue sendiri deh. Siang-siang gini, ada setan gak ya? Apa gue masuk rumah aja? Mana sepi lagi, mendung, mau hujan lagi. Balik aja deh, mau chattingan sama Kang Salim. Kang Salim ngapain ya? Apa cari rumput? Ih, gemes banget gue sama doi. Pentet-pentet gemesin. Biar pendek tapi peluk kabel. Mendung-mendung gini enak nih kalau bisa meluk Kang Salim. Gue suruh kesini ah. Di dalam hutan bambu. Di dalam hutan bambu sendiri, Sukar terus berjalan mencari Catur. Dan ketika langkah kakinya sampai di mana tempat Cokro mengakhiri hidupnya, tapi Sukar tak menemukannya. Tur, kamu di mana? Tur, aku mau ngomong sama kamu. Sukar berteriak memanggil Catur, namun Catur tak ada dan tak menyaut sama sekali. Kemana Catur? Langkah kaki Sukar terus berjalan ke jalan di sebelah pohon bambu tempat Cokro bunuh diri, yang menuju sungai di dalam hutan. Dan begitu sampai sungai, sepi, tak ada seorang pun di sana. Sukar terdiam sejenak, mengingat-ingat kejadian di sungai saat bersama Catur. Lalu kemudian lanjut berjalan lewat pinggiran sungai dan masuk ke dalam hutan bagian dalam menuju ke lereng. Suasana hutan semakin gelap meski tengah hari. Itu karena rimbunnya pohon yang tinggi dengan cuaca yang mendung, yang membuat suasana terlihat menyeramkan. Tur, Riko rengendai, teriak Sukar dengan berbahasa using. Namun tak ada jawaban. Merasa cukup lelah karena berjalan cukup menanjak, Sukar pun hendak beristirahat dan mencari tempat duduk. Dan dari jauh, Sukar menemukan sebuah pohon besar, sama persis dengan pohon tempat Andre menyasar sebelumnya. Namun, baru saja duduk, gerimis datang, langit semakin gelap. Sukar memutuskan untuk tidak melanjutkan mencari Catur. Sukar memutuskan untuk pulang, karena Sukar ketakutan. Namun begitu ia hendak kembali ke sungai, seekor ular besar sedang melintas menghalangi Sukar. Sukar panik, Sukar takut, Sukar hendak berlari dan meminta tolong. Dan ketika Sukar baru saja hendak berlari, tolong! Seseorang membungkam mulutnya, juga memeluk tubuhnya erat-erat dari belakang. Ojo bah, kadung Riko maki kepengen urip. Jangan bergerak jika kamu masih pengen hidup. Catur, Isun weruh. Kadung Riko hang meluk Isun. Uga Riko sing biakal mentolo ambi Isun. Kesuwun. Catur, aku tahu jika kamu yang memelukku, juga kamu gak akan tega sama aku. Terima kasih.